Membuat filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan usaha intelektual yang berusaha memahami hakikat alam semesta, manusia, dan Tuhan melalui pendekatan rasional dan spiritual, atau upaya untuk mengharmonisasikan ajaran agama, wahyu, dengan rasionalitas akal. Pemikiran filosofis ini mencakup pembahasan tentang metafisika, etika, politik, dan epistemologi dalam konteks Islam. Artikulasi adalah bagaimana pemikiran filsafat Yunani dipahami dan disampaikan kembali dalam konteks filsafat Islam dengan menyesuaikan konsep-konsep tersebut dalam nilai-nilai Islam. Artikulasi filsafat Islam mulai berkembang pesat pada masa kekhalifahan Abbasiyah antara 8 sampai 12 Masehi. Ilmuwan mempelajari dan menerjemahkan karya-karya filsuf Yunani dan Helenistik ke dalam bahasa Arab yang menjadi dasar bagi perkembangan pemikiran filosofis Islam. Beberapa tokoh penting yang mempengaruhi filsafat Islam awal adalah Al-Kindi, Ar-Razi, Al-Farabi, Ikhwanus Sofa, Ibnu Maskawai, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Apakah itu objektivitas? Objektivitas adalah suatu prinsip atau sikap dalam berpikir, bertindak, dan menilai sesuatu berdasarkan fakta, data, dan bukti nyata. Adapun aspek utama dari objektivitas adalah rasionalitas dan wahyu, pencarian kebenaran universal, etika dan keadilan, serta keterbukaan terhadap pengetahuan luar. Adapun macam-macam dari objektivitas adalah objektivitas metafisik, epistemologis, etis dan moral, sosial dan politik, ilmiah, teologis, dan estetika. Lalu, apa saja tantangan dari objektivitas? Tantangan dari objektivitas terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ketegangan antara akal dan wahyu. Yang kedua, krisis dalam pemikiran tradisional dan modern, perbedaan mazhab dan interpretasi, pengaruh politik dan kekuasaan, keterbatasan penafsiran wahyu, relevansi dengan ilmu pengetahuan modern, dan kurangnya ruang intelektual di beberapa masyarakat Muslim. Selanjutnya masuk dalam pembahasan metode filsafat Islam. Metode dalam filsafat Islam ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama metode Bayani, yang kedua metode Burhani, dan yang ketiga metode Irfani. Untuk yang pertama, metode Bayani. Metode Bayani adalah pendekatan dengan cara menganalisis teks, yakni sumber teks tersebut dalam studi Islam dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni teks nas dan teks non-nas. Teks nas yang dimaksud ialah Al-Quran dan Hadis, sedangkan teks yang non-nas adalah karya para ulama, contohnya ijma, qiyas. 2 adalah metode Burhani. Metode Burhani adalah pengetahuan yang diperoleh dari alat indera, percobaan, dan hukum-hukum logika. Dengan kata lain, metode Burhani juga disebut dengan alat untuk mengukur suatu kebenaran berdasarkan komponen kemampuan alamiah manusia yang berupa pengalaman-pengalaman akal tanpa teks wahyu suci. Metode Irfani. Metode Irfani adalah pendekatan pemahaman yang bertumpu pada instrumen pengalaman batin, dzauq atau kehadiran hati ketika berzikir kepada Allah, qalb, basirah, dan intuisi. Sedikit menambahkan terkait asal-usul metode Bayani, Burhani, dan juga Irfani. Untuk yang metode Bayani ini berawal dari masalah Nabi Muhammad ketika mentransfer ajaran-ajaran dalam Al-Quran yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat Nabi dengan menafsiri Al-Quran. Yang kedua, yakni metode Burhani yang berawal dari pemikiran para filosof, terutama Aristoteles, yang menggunakan akal sebagai kekuatan untuk berpikir analitis. Dan yang ketiga ialah metode Irfani.
Nah, metode irfan ini sering digunakan oleh kaum sufi yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad seperti uzlah atau menyepi di Gua Hiro. Hubungan filsafat Islam dengan filsafat Barat. Saya akan membahas beberapa aspek, yakni pengaruh historis. Yang pertama, zaman keemasan Islam. Pada abad ke-8 hingga ke-14, dunia Islam mengalami masa keemasan di mana banyak filsuf Muslim seperti Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibn Rushd berkontribusi pada pemikiran filosofis. Mereka menerjemahkan dan mengembangkan karya-karya filsuf Yunani seperti Aristoteles dan Plato, yang kemudian menjadi jembatan bagi pemikiran Barat. Yang kedua, penerjemahan dan penyebaran. Karya-karya filsafat Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan berperan penting dalam kebangkitan intelektual Eropa pada abad pertengahan. Universitas-universitas di Eropa seperti Universitas Paris mengadopsi banyak ide dari filsafat Islam. Ini kesamaan tema. Yang pertama, pertanyaan eksistensial. Baik filsafat Islam maupun filsafat Barat berusaha menjawab pertanyaan mendasar tentang eksistensi manusia, tujuan hidup, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan atau realitas tertinggi. Yang kedua, etika dan moralitas. Kedua tradisi ini juga mengeksplorasi isu-isu etika dan moralitas. Filsafat Islam memiliki pendekatan yang lebih teologis, sedangkan filsafat Barat seringkali berbasis rasionalisme atau empirisme. Ini kemudian perdebatan dan kontroversi. Yang pertama, rasionalisme versus wahyu. Nah, salah satu perdebatan utama adalah antara rasionalisme yang lebih dominan dalam filsafat Barat dan wahyu yang menjadi landasan dalam banyak pemikiran Islam. Filsuf seperti Al-Ghazali menekankan pentingnya wahyu sebagai sumber pengetahuan, sementara para filsuf Barat seperti Descartes menekankan akal sebagai sumber utama. Ini kedua, modernitas dan postmodernitas. Dalam konteks modern, filsafat Barat telah berkembang menuju postmodernisme yang mempertanyakan narasi besar dan kebenaran absolut. Di sisi lain, beberapa pemikir Muslim modern mencoba untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan pemikiran modern tanpa mengorbankan nilai-nilai inti. Ya, kesimpulannya, hubungan antara filsafat Islam dan filsafat Barat merupakan hasil dari interaksi yang panjang dan kompleks. Keduanya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, serta menawarkan perspektif yang berharga tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai kehidupan, moralitas, dan eksistensi. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat memperkaya wacana filosofis global dan menemukan titik temu antara tradisi yang berbeda. Dengan demikian, eksplorasi lebih lanjut tentang kedua tradisi ini dapat membuka jalan bagi dialog yang lebih konstruktif di masa depan.